warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, dengan saya Supartina, CGP Angkatan 10 dari SMK Barunawati, Jakarta Utara. Di sini saya akan melakukan praobservasi dengan beliau Bapak Fajar Setiawan. Beliau adalah guru matematika di SMK Barunawati. Selamat siang Bapak. Selamat siang Ibu. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah sehat ya Pak Fajar. Ya, alhamdulillah. Baik, mohon waktunya Bapak, izin saya akan melakukan praobservasi untuk hari ini, di mana tujuannya adalah untuk gambaran nanti ketika Bapak berada di kelas mengajar anak-anak agar nanti lebih siap dan percaya diri sehingga memahami strategi, model, dan media pembelajaran yang akan digunakan sehingga lebih matang ya Pak ya. Iya. Baik, izin bertanya di sini akan mengajukan beberapa pertanyaan Bapak. Ya, silakan Ibu. Baik, di sini untuk tujuan pembelajaran Bapak sendiri nanti yang akan dilakukan di dalam kelas itu apa saja Pak? Oke, baik Ibu. Jadi nanti saya akan memberikan materi pembelajaran untuk siswa-siswi kelas 10 ini terkait dengan trigonometri Ibu. Nah, di dalam materi trigonometri ini saya mengambil yang pertama. Nah, ini peserta didik mampu menentukan dengan teliti panjang sisi sebuah segitiga siku-siku dan besar sudut salah satu segitiga siku-siku secara mandiri dan benar. Jadi di sini nanti peserta didik ini nanti akan mampu mengetahui terkait dengan panjang sisinya. Kemudian yang kedua, di sini saya akan mengambil menentukan dengan teliti nilai perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku jika satu nilai perbandingan trigonometri yang lainnya diketahui secara mandiri dan benar. Baik, jadi di sini ada 3 tujuan pembelajaran ya Pak ya yang akan disampaikan nanti. Nah, selanjutnya area pengembangan yang ingin dicapai Bapak Fajar nanti ketika berada di kelas kira-kira apa saja Pak? Oh iya, terkait dengan area pengembangan ya Bu ya. Jadi nanti akan ada 2 Ibu, kita bagi menjadi 2. Yang pertama terkait dengan stop dulu deh. Baik, jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ketika nanti melakukan pembelajaran di dalam kelas ya Pak? Iya, betul Ibu. Baik, selanjutnya area pengembangan apa saja yang nanti akan Bapak lakukan di dalam praktek pembelajaran di kelas? Oh iya, baik Ibu. Terkait dengan area pengembangan, di sini saya mengambil 2 Ibu. Yang pertama ini terkait dengan akademik. Nah, untuk akademik di sini nanti siswa nanti dapat secara mandiri untuk menentukan nilai-nilai dari perbandingan trigonometri. Nah, kemudian yang kedua saya ambil yang untuk non-akademik. Nah, untuk non-akademiknya sendiri nanti siswa itu mampu untuk mempresentasikan atau menyampaikan kepada teman yang lainnya terkait dengan perbandingan trigonometri tersebut. Seperti itu. Baik. Selanjutnya bagaimana Pak Fajar merancang pembelajaran nanti di dalam kelas. Nah, kaitannya ini dengan model pembelajaran yang dipakai Pak Fajar nanti, terus media dan model pembelajarannya. Kira-kira dari Bapak Fajar perencanaannya bagaimana? Baik Ibu, terkait dengan model pembelajarannya ya Bu ya. Nah, dalam model pembelajarannya ini saya mengambil PBL Ibu, Problem Based Learning. Nah, di sini dalam PBL ini saya membuat juga pembelajaran ini terdiferensiasi Ibu, terdiferensiasi terkait dengan kehidupan sehari-hari mereka supaya nanti pembelajaran ini menjadi pembelajaran yang bermakna seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan kesiapannya, berarti ini terkaitnya dengan media pembelajaran ya Ibu ya. Nah, terkait dengan media pembelajaran di sini saya menggunakan yang pertama ini LKPD Ibu supaya peserta didik menyelesaikan secara mandiri dan secara berkelompok seperti itu. Kemudian yang kedua saya menyiapkan PPT untuk presentasi supaya pembelajaran lebih menarik juga. Nah, kemudian yang terakhir, nah untuk alat untuk medianya kita menggunakan TV ya Ibu ya. Nah,
seperti itu. Baik, jadi tadi strategi yang dipakai itu adalah pembelajaran berdiferensiasi Iya, betul. dengan model berbasis masalah ya Pak ya. Iya. Dan medianya adalah TV itu sebagai proyektor, Iya. PowerPoint dan juga LKPD yang nanti akan dikumpulkan sebagai Iya, betul. hasil anak gitu ya Pak ya, Iya. hasil pembelajaran. Baik. Nah, kira-kira ini akan Bapak Fajar lakukan pembelajarannya kapan, jam berapa, dan juga untuk kelas berapa Pak kira-kira? Oke, untuk kelasnya sendiri di sini nanti kita mengambil kelas 10 Ibu. Kemudian untuk alokasi waktunya nanti pas tanggal 29 Agustus waktunya sekitar jam ketiga 4 atau jam 8 sampai jam 9.30 seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fajar atas kesempatannya berbincang-bincang untuk kegiatan praobservasi. Semoga nanti kegiatan observasi atau supervisi akademiknya berjalan dengan lancar. Ya, dan izin waktu nanti ketika ada pendampingan individu 5 kita akan melakukan pasca observasi Pak. Jadi nanti masih ada tanya jawab dengan didampingi oleh pengajar praktik dari kelas saya. Baik. Baik, terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, waktu dan Ibu. kesempatannya. Mari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa, oke. Kalau bisa tolong dibantu untuk mengkonekkan ke TV. Ya, oke, bisa terkonek ke TV ya sekarang ya. Oke, ternyata ada iklan. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Saatnya jam kedua dimulai. It's time to begin the second lesson. Oke, hari ini kita belajarnya tadi tentang trigonometri ya. Nah, tapi sebelum belajar tentang trigonometri ya, nah kalian ingat nggak tentang segitiga siku-siku? Nah, ya, oke, bukan segitiga yang siku-siku di sini ya. Nah, bukan ya. Nah, segitiga siku-siku itu ada sisi apa aja? Masa tegak, terus miring, terus mendatar. Iya, betul. Nah, di segitiga siku-siku itu biasanya terkenal dengan Pitagoras. Siapa Pitagoras? Oke, penemu apa? Penemu batu akik. Nah, bukan ya. Nah, bukan tukang jualan cendol dawet juga bukan ya. Nah, Pitagoras itu dia menemukan suatu rumus ya tentang segitiga ya. Ingat gak kalian rumusnya apa? Kalau misalnya, sebentar. Kalau misalnya Bapak punya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita punya segitiga siku ya. Kalau misalnya di sini A, kemudian B, kemudian C, maka berlaku gimana? A pangkat 2, betul, oke. Tambah B pangkat 2 sama dengan C pangkat 2. Oke, pinter semua ya.
Oke, karena ini mungkin masih pagi ya, jadi hawanya masih fresh sekali ya. Oke ya. Nah, di sini nanti kita akan mempelajarinya lebih lanjut lagi ya, kegunaannya untuk apa aja ya. Nah, jadi trigonometri ini sangat berfungsinya sangat banyak banget ya. Nah, trigonometri ini bisa mengukur ketinggian suatu gedung. Coba deh bayangin, kalau kalian ukur Monas, nah gimana caranya? Coba pakai meteran atau pakai penggaris? Nah, enggak ya? Atau terjun dari atasnya? Nah, itu makin parah lagi kan? Nah, enggak kayak gitu ya. Kalian bisa menggunakan trigonometri ya. Nah, selain itu ada pula tuh. Nah, kemarin Bapak sempat ketemu sama teman waktu di tempat les-lesan. Nah, dia ada suatu permasalahan ya. Dia lagi ngukur nih ceritanya. Nah, dia ceritanya ada di sebuah pulau. Nah, pulau di sini nih. Nah, ini ada Bengawan Solo. Nah, kemudian di sini ada sebuah pulau kecil. Nah, ceritanya dia dikasih proyek. Proyeknya apa ini? Suruh ngebangun masjid di sini. Ya. Nah, akhirnya gimana? Masa iya dia mau apa itu? Mau ngukur pakai tali ya kan? Kan nggak mungkin, talinya kena air, jadi nggak bisa. Akhirnya dia pakai trigonometri ya kan? Nah, kebetulan dia agak ingat agak enggak. Terus tanya sama bapak. Nah, gimana nih caranya ngukur dari sini ke sini? Keren nggak kayak gitu? Coba deh, kalau misalnya kalian nanti kerja ya kan, kalian bisa memanfaatkan ini. Kalau misalnya kalian kerja di bagian teknik-teknik, ya. Oke ya. Nah, itu untuk yang trigonometri. Jadi trigonometri itu banyak manfaatnya. Ya. Nah, untuk sekarang ini kita akan belajar tentang perbandingannya dulu, ya. Nah, nanti pertemuan selanjutnya kita pelajari lebih dalam lagi, ya. Kita sampai ujian matematika. Nah, siapa ujian matematika? Nah, jangan sampai ya. Tahukah kalian apa yang menyebabkan beberapa siswa tidak menyukai matematika? Ya, betul sekali. Salah satu faktornya adalah tidak mempunyai tujuan dari materi yang dipelajari. Pantaslah, bagaimana suka kalau tidak tahu tujuannya? Nah, kali ini Mr. Alex akan memberikan sedikit gambaran dan tujuan tentang materi trigonometri. Trigonometri adalah ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Bagi para siswa, trigonometri identik dengan fungsi trigonometri yang meliputi sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen yang kesemuanya merupakan cara untuk menentukan suatu sisi sebuah segitiga atau sudut yang terbentuk dari dua buah sisi dalam sebuah segitiga. Bagaimana? Sudah pusing belum? Baiklah, Mr. Alex akan memberikan contoh penerapan trigonometri. Yang pertama, pernahkah kalian berpikir bagaimana para ilmuwan mengukur jarak antara bintang, bulan, langit, dan benda lainnya? Apakah menggunakan penggaris? Apakah menggunakan meteran? Atau menggunakan bantuan Superman? Superman kali ya, yang dimasukkan kali ya. Ada di meteran dengan bantuan Superman. Yang Kalau boleh pakai meteran, kalau boleh. menggunakan konsep trigonometri. Jadi, buat kalian yang pengen jadi ahli dalam bidang astronomi, yuk mulai sekarang suka dengan trigonometri. Berikutnya, nih buat kalian yang pengen jadi arsitek harus suka nih sama trigonometri. Karena arsitek menggunakan trigonometri untuk menghitung beban struktural, kemiringan atap, permukaan tanah, dan banyak aspek lain, termasuk bayangan matahari dan sudut cahaya. Kalau ada arsitek yang tidak bisa trigonometri, itu ibarat aku dan Mia tidak pernah bisa menyambung. Wah, langsung krik-krik tuh. Gimana guys? Sudah mendapat pencerahan belum? Itulah beberapa tunjukan dari materi kita trigonometri.
Kesimpulan? Ya, nah itu adalah gambaran tentang trigonometri ya. Oke, ini sedikit ya. Oke, kalau gitu kita langsung saja masuk ke dalam materi PPT-nya ya. Karena gambar di atas, nah berarti itu atapnya yang kalian perhatiin, bukan langit-langitnya ya, bukan gambarnya malahan ya. Nah, kemudian yang merupakan gambar rumah dengan atap pelana, perhatikanlah secara seksama desain atapnya. Nah, desain atapnya gimana? Nah, desain atapnya adalah segitiganya itu ada sisi miringnya ya. Jadi atapnya itu adalah yang miring itu ya. Nah, kemudian bayangkan desain atapnya dilihat dari samping. Nah, kelihatan banget kalau dia miring. Menurut pendapatmu, apakah kemiringan atap rumah tersebut sama? Jadi kemiringan antara yang satu dengan yang satunya itu kira-kira sama enggak? Beda. Nah, yakin beda? Gimana cara melihatnya? Nah, itu dilihat dari sisi sini ya. Sisi sini mungkin kelihatan beda, tapi dari sisi sini, nah nggak tahu ya. Nah, nanti kita cari tahu nih kira-kira gimana sisi-sisinya, apakah sama ataukah berbeda ya, kita cek nanti ya. Nah, kalau gitu untuk mempelajari ini ya, ini kalian menuju mana? Nah, kelompok 1. Nah, ini kelompok 1 ya. Nah, kelompok 2 mana kelompok 2? Nah, ini kelompok 2. Nah, kelompok 3. Nah, oke ya. Oke, kalau gitu kalian coba mempelajarinya ya. Nah, di situ nanti ada sebuah LKPD ya. Nah, terus di situ nanti ada sebuah permasalahan ya. Nah, nanti kalian di situ isi. Yang pertama itu adalah nama kelompoknya. Nah, kelompoknya diisi siapa? Pak Ijo, Tukiman dan lain-lain ya. Oh, bukan ya. Oke, ada Rami dan lain-lain ya. Nah, kemudian di situ lembar kedua ya. Nah, lembar kedua itu bacalah dan ikuti langkah-langkah tahapan yang terdapat dalam LKPD-nya ya. Jadi kalian cermati langkah-langkahnya. Kemudian yang kedua, kerjakan dan jawablah pertanyaan sesuai dengan yang diperintahkan pada LKPD. Jadi di situ nanti ada perintah-perintahnya. Kemudian lakukan percobaan untuk langkah-langkah yang telah disajikan ya. Nah, kemudian kerjakan dan jawab pertanyaan sesuai dengan yang diperintahkan pada LKPD. Bila ada kesulitan, mintalah bantuan kepada guru ya. Oke. Nah, pada kegiatan ini akan disajikan desain atap. Nah, desain atapnya yang sudah ditampilkan tadi ya. Oke, nah tujuannya apa sih di sini nanti kita belajar tentang ini ya. Nah, tujuannya ini untuk mengidentifikasi perbandingan trigonometri pada segitiga siku itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nah di sini nanti dapat menyelesaikan permasalahan perbandingan trigonometri ya. Nanti bisa perbandingannya di kehidupannya nyata ya. Nah, di situ kalian bisa amati dulu ya. Nah, tentang gambar rumah tadi. Ya. Nah, apakah kemiringan? Nah, di situ disajikan ya atap rumahnya, kemudian digambar dalam bentuk segitiga aja. Apakah kemiringan garis AC terhadap garis mendatar AB sama dengan kemiringan garis CE terhadap garis mendatar ED? Nah, apakah yang menyebabkan kemiringannya berbeda? Nah, terus bagaimana cara mengetahui kemiringan atap ya? Jadi, nah untuk lebih detailnya, untuk mempelajarinya kita masuk ke dalam problem statement ya. Nah, di situ tadi kita sudah apa? Menyaksikan video. Nah, sekarang setelah menyaksikan video itu kalian isi untuk problem statement awal ini ya. Nah, kemudian yang kedua, nah nanti kalian, nah di situ ada kotak-kotak ya. Nah, kotak-kotak. Nah, kotak-kotak. Nah, di situ buatlah segitiga siku-siku ABC dan siku-siku di B ya. Nah, ini buat kayak gini nih, buat segitiga siku-siku.
Pak, gede boleh nggak? Boleh, gede. Kecil boleh nggak? Kecil boleh ya. Cuma nanti kalau kecil ukurnya kalian bingung ya. Jadi Bapak saranin kalian pakainya segitiganya yang besar aja. Dipakai sampai full juga boleh ya. Nah, kemudian di lembar selanjutnya, nah ini kalian isi tuh ya. Nah, di situ nanti setelah kalian tentukan segitiga ABC, kalian lihat dari salah satu sudutnya. Misalnya kalian lihat dari sudut A. Nah, berarti mana yang menjadi sisi samping sudut, mana menjadi sisi depan sudut. Sisi samping itu berarti yang di sampingnya ya, sampingnya yang kalian lihat. Kalau depannya berarti, nah pas depannya kanan ya. Nah, terus kalian di situ. Nah, ini kan disuruhnya bikin segitiga besar ya. Terus kalian potong menjadi 3. Nah, bentuknya kayak gini nanti. Nah, ini nanti kalian isi tuh panjang sisinya berapa, perbandingannya berapa ya. Nah, setelah ini nanti kalian simpulkan ya. Oke, di situ udah tertera semua di LKPD, kalian tinggal mengikuti saja ya. Nah, sekarang kalian bisa mulai mengerjakan ya. Oke, selamat bekerja ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya, nah di sini nanti kalian gambar segitiganya dulu ya. Mana? Nah, di sini. Ini 24 ini. Oh, enggak. Ini kalian isi dulu. Kan tadi kita milih video. Nah, sini. Nah, terus di sini nanti gambar segitiganya. Ya. Oke. Belum nih, belum mulai. Berapa aja? Apa? Ini segitiganya gimana? Cek ya, satu. Nah, mana lagi tinggal ya? Ini boleh madep mana aja sih? Oh iya, ini segitiganya bisa ngadep kemana aja, mau ngadepnya ke sini, mau ngadepnya ke sini, bawah juga boleh, terserah kamu ya. Yang penting siku-sikunya di B ya. Oke, thank you. Lembar juga bisa. Ya bisa.
satu jam ya. Ya, tapi gambarnya belum pakai. Bebas. Yang penting segitiga, siku, siku. Full nggak apa-apa, kayak itu siku senyum sana. Yang penting nanti kalian ukurnya nggak sebentar. Nah nanti kan diukur nanti. Ini jadi kayak gitu. Apa ini? Kelihatan juga. Udah situ aja. Nah ya boleh di situ. Udah. Sudutnya kamu lihat mana? Nah, ini kan sudutnya kan. Nah, berarti samping sudutnya mana? Nah ini kan kamu kan ada segitiganya ada berapa? Ada segitiga satu yaitu segitiga besar, ada segitiga dua, segitiga sedang, segitiga tiga adalah segitiga yang kecil. Nah ini yang kecil, ini yang sedang, ini yang besar ya. Nah kalau gambar kalian gimana? Nah ini segitiga kecil, ini segitiga Ini sedang, ini besar. sedang. Nah sampai sini segitiga yang besar. Kamu lihat tuh sudutnya dari sini ke sini. Tentuin dulu. Dari yang pertama yang apa? Nah sudutnya. Nah ini kan di mana sudutnya? Nah sudutnya di sini. Berarti kamu ambil sudutnya dulu. Nah boleh di situ. Nah kalau udah kayak gitu, baru kamu tentuin dulu panjang sisi. Nah gimana? Nah kan segitiganya yang membuat ada 3. 1, 2, 3. Nah kamu punya segitiga kecil sedang besar. Nah iya.
Kaki sudutnya, depannya mana? Nah ini depan, ini depan gitu ya. Nah yang sedang, nah itu ya. Nah, ya. Ukurannya di pen ya kalau pakai koma ya. Apa? Iya ini, iya. Sudutnya kamu dari mana sendiri? Ada ini. Nah, sudutnya.
depan dari sisi kiri gitu kan. Terus nah ini jika pendidikan atau bagian sisi depan dan sisi samping. Nah, kamu tadi bisa nah ini sisi ini kan berarti ini sama kanan. Nah ini ada ini depan bagian depannya berapa? Terus kalau dari A itu ya, waktunya tinggal 5 menit lagi ya. Yes. Nah, perbedaannya jadi perbedaannya bisa dari perbedaannya berarti bisa bisa terus perbedaannya lagi ini dan ini. Nah, kira-kira ini sama atau tidak? 2/3 dari sudut A. Bandingnya antara sisi depan dari sisi samping, dari sisi depan dari sisi samping. Perbandingannya berapa? Berbanding kemiringan jadi ini berarti 2/3. Kalau miringan hasil berapa? Ini berarti. Nah, cari lagi CD-nya berarti pakai kita tuh. Oke ya, kelompoknya si Indri ya. Oke, karena Indrinya kuadrat jadi bapak sebutnya Indri aja ya. Oke, mungkin bisa ditampilin ke layar TV saja ya, biar lebih enak ya. Oke. Nah, silakan tampilkan ke TV. Oke, yang lainnya berarti sudah ya. Oke, sudah ya. Oke, kalau sudah kita perhatikan untuk penampilan
tampilan dari kelompoknya Idri ya. Oke, mungkin bisa ke belakang maksudnya ke belakang Bapak gitu ya. Oke. Itu bisa digeser ke belakang. Nama saya Jafira. Nama saya Yuriani. Di sini kami pertama-tama akan menjelaskan pengerjaan membuat sebuah segitiga siku-siku ABC dengan siku-siku di sudut B. Nah, pertama kita buat segitiga siku-siku yang besar dengan sudut B dan depannya C. Setelah menggambar sudut yang besar, kita bagi menjadi 3 dengan A, B, C, D, E, F, dan G. Kita potong menjadi 3 segitiga ya. Untuk bagian segitiga besar dengan sisi A, B dengan depan 7,2, kemiringannya 14, dan datarnya 12,1. Untuk segitiga yang sedang, sisi depannya 5,8, sisi miringnya 11,2, sisi mendatarnya 9,6. Untuk segitiga kecil dengan depan 3,5, sisi miring 6,5, dan sisi mendatar 5,7. Di KPD kan ada Selanjutnya yaitu kita mengukur dengan penggaris panjang ketiga sisi segitiga dari kolom hitam sudut dan menulis hasilnya. Sudah dihitung semua untuk sisi dan sudutnya. Untuk perbandingan sisi depan sudut dan dibagi sisi miring, untuk segitiga besar 0,5, untuk segitiga sedang 0,5, dan untuk segitiga kecil 0,5. Untuk perbandingan sisi samping sudut dan sisi miring, segitiga besar 0,9, segitiga sedang 0,9, segitiga kecil 0,9. Untuk perbandingan sisi depan sudut dan samping, segitiga besar 0,6, segitiga sedang 0,6, segitiga kecil 0,6. Balik itu. Untuk kesimpulan 1, perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring antara segitiga kecil, sedang, dan besar nilainya sama, sebesar 0,5. Kesimpulan 2, perbandingan sisi samping sudut dengan sisi miring antara segitiga kecil dan segitiga dan besar nilainya sama, 0,9. Kesimpulan 3, perbandingan sisi depan sudut dengan samping sudut antara segitiga kecil, sedang, dan besar nilainya sama, 0,6. Kesimpulan akhirnya, sin sama dengan sisi depan bagi sisi miring, cos sama dengan sisi samping sudut bagi sisi miring, tan sama dengan sisi depan bagi sisi samping sudut. Di sini kita akan mengerjakan soal dengan soal jika kemiringan adalah perbandingan antara sisi depan sudut dengan sisi samping sudut, apakah kemiringan garis AC terhadap garis mendatar AB sama dengan kemiringan garis DE terhadap garis mendatar ED? Apakah yang menyebabkan kemiringannya berbeda? Sebelum kita mencari kemiringannya, kita harus mencari BC terlebih
Oke, beda semua? Beda ya? Oke. Sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ya. Nah ini bisa Bapak tampilkan dulu ya Bapak. Oke. Screen memorinya dimatikan dulu, Indri. Oke, terima kasih ya. Nah, oke, berarti ini semuanya sama ya. Nah, bisa dikumpulkan LKPD-nya. Oke, nanti akan Bapak nilai per kelompoknya ya. Nah, oke ya. Nah, kelompok 3, kelompoknya mana kelompok 3? Oke. Nah. Oke, dan ditulis namanya semuanya ya. Oke, karena di sini biar nggak ketemu sama nama yang lain ya. Nah, ternyata setelah kita memperhatikan tadi ya. Nah, setelah itu ternyata dapat kita simpulkan tadi atap pelananya ternyata berbeda kemiringannya ya. Nah, kemiringan itu adalah sisi depan dan di sisi samping atau tadi apa namanya tangen ya. Nah, ya, jadi kemiringan itu boleh disebut juga dengan tangen ya. Nah, betul tangen ya. Nah, untuk yang selanjutnya ya, nah ini kita berlatih tentang trigonometri ya. Nah, itu ada 2 soal ya. Nah, 2 soal itu Bapak kirimnya ke GCR ya. Nah, nanti tinggal dilihat di GCR ya. Nanti dikumpulkan via-nya via di GCR ya. Jadi nanti kalian bisa mengerjakannya di buku tugas, kemudian nanti kalian kirimnya via foto aja di GCR itu. Ya. Nah, berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya berarti Sinus sama dengan sisi depan bagi sisi miring. terus apa lagi? Kosinus. Nah, terus terakhir sambil sudut ya. Oke, bagus untuk kalian semua. Kita applause untuk teman-teman semua ya. Oke ya, nah itu untuk yang trigonometri ya. Nah, nanti pelajaran selanjutnya kita akan lebih mendalami lagi tentang bagaimana itu trigonometri, bagaimana nanti kita akan menerapkan di kehidupan nyata ya. Nah, nanti mungkin kita ukurnya tinggi Monas ya. Oke, nanti kalau nggak percaya nanti tinggal ukur sendiri dari atas ya. Ya. Nah, tapi pasti itu sama ya, kecuali kalian ukurnya itu nggak pas ya. Makanya ketelitian itu yang paling utama di dalam matematika. Beda sedikit saja nanti akan berpengaruhnya besar ya. Beda sudut 1 derajat nanti pengaruhnya bisa puluhan meter ya. Jadi kalian harus lebih teliti lagi ya. Oke, karena kita itu harus teliti ya. Nah, terus jangan lupa kita sering-sering berlatih ya. Karena ada pepatah mengatakan bisa karena terbiasa ya. Nah, bisa karena terlatih boleh ya. Kalau kata sire ini katanya, Gising Tresno jalaran kulino ya kan. Nah, jadi apa itu ya? Nah, itu cinta karena terbiasa ya. Oke. Kalian belum bisa makan, Re? Oke ya. Oke, mungkin itu saja dari Bapak ya. Nah, kurang lebihnya Bapak minta maaf ya. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.